Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita masuk pilar bisnis yang pertama. Untuk mengawali pembahasan pilar bisnis ini, pembahasannya menutup materi pondasi dan membuka materi pilar. Materi pondasi itu berbicara seputar akidah, sedangkan pilar berbicara seputar amaliyah. Untuk menyambungkan itu, kita mulai materi hari ini dengan judul Meraih Amalan Tertinggi. Supaya setiap amalan kita selalu diikat dengan cara pandang yang benar atau akidah yang benar, maka malam hari ini kita tunjukkan seharusnya kalau kita sudah memiliki pondasi yang benar atau sudah memiliki akidah yang benar, berarti manusia itu sudah memiliki cara pandang terhadap hidup di dunia ini secara benar. Oleh karena itu, jangan sampai di dalam menjalani hidup ini kita melangkahkan kaki dengan langkah-langkah yang salah. Terutama kalau kita sudah terjun dalam dunia bisnis, memang sangat menggiurkan bisnis itu. Bisa melupakan segalanya. Kemarin saya ditawari rumah, disuruh membeli. Karena mungkin saking pengennya saya yang membeli, rumahnya sangat bagus, sangat mahal, tapi tidak ingin jatuh kepada sembarang orang. Pengennya saya yang membeli, supaya rumahnya tetap barokah. Tapi saya mengatakan harganya, nggak tahu kalau menurut teman-teman murah apa mahal. Harganya cuma 6 miliar. Itu komplit plus isinya. Luas tanahnya 1000 meter, luas bangunnya kira-kira 500 meter. Kok malah jualan? Saya katakan saya tidak punya uang cash sebanyak itu. Dia sampai mengatakan, sudahlah dicicil saja, semampunya. Semampunya berapa per bulan? Saya bilang, kalau saya per bulan 10 juta bisa enggak? Coba kalikan berapa tahun itu, 6 miliar per bulan 10 juta gitu. 50 tahun aja enggak selesai. Dia tetap masih bilang, enggak apa-apa gitu. Enggak. Kalau saya tinggal di rumah itu bisa melenakan kehidupan saya bilang gitu. Karena terlalu mewah. Kemarin saya ke Surabaya, ngisi pengusaha juga seperti ini. Saya cerita sama seperti ini. Tetapi pengajiannya tidak di ruang seperti ini, tapi di rumah. Sama ceritanya, saya disuruh beli rumah 6 miliar gitu. Dari mana saya punya uang segitu? Setelah selesai, tuan rumahnya ngomong, 6 miliar murah Pak gitu. Rumah ini yang kita pakai pengajian itu harganya berapa? 50 miliar. Kok nggak bilang dari tadi? Tiwas-tiwas nyombong. Nggak level sama sekali. Dia cerita itu sederet rumah, banyak rumah yang modelnya sama. Tetapi yang punyanya orang Islam hanya satu itu saja. Yang lain punyanya non-Muslim dan Cina semuanya. Berarti umat Islam memang kebanyakan rumahnya nggak tahu kelas berapa itu. Wong saya bilang kelas 6 miliar aja masih sangat murah gitu. Oleh karena itu kita memang prihatin dengan kondisi umat Islam. Tetapi mengawali materi ini kita jangan sampai terlena, bahaya nanti. Saya cuma khawatirnya mungkin karena nawari saya putus asa, saya khawatir tiba-tiba dikasihkan saya gitu loh. Udahlah pakai aja.
saya akan pingsan. Saya khawatir kemudian berubah orientasi dalam hidup. Oleh karena itu, untuk mengingatkan, saya bacakan surat Al-Hasyr 18. Ini semua untuk kepentingan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Ini perintah yang pertama dari ayat ini, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ada yang mengartikan takutlah kamu sekalian kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua, wal tanzur nafsun, hendaknya masing-masing diri itu memperhatikan, hendaknya masing-masing diri itu melihat. Apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lihat, maqad damat, apa-apa yang telah pernah kita kerjakan, semua yang pernah kita lakukan, semua yang pernah kita kerjakan, harus kita lihat, harus kita perhatikan, harus kita hitung-hitung kembali. Untuk apa? Lighaddin, untuk kepentingan hari esok. Hari esok yang dimaksud di sini adalah hari akhirat. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk selalu melakukan muhasabah. Selalu menghitung-hitung. Dalam sehari kita itu beraktivitas, mungkin kita tenggelam dalam hiruk pikuknya dunia. Hendaknya malam hari terutama kita bangun sepertiga malam terakhir, kita sholat tahajud, itu waktu yang paling bagus untuk melakukan muhasabah. Kita hitung-hitung lagi. Caranya bagaimana? Selalu saya katakan, seandainya malam hari ini kita meninggal, kira-kira sudah siap apa belum? Itu yang selalu menjadi rumus. Sudah siap meninggal dunia? Sudah siap semua? Enggak berani jawab. Kalau malam hari ini kita meninggal, siap? Kalau enggak siap itu biasanya banyak dosanya. Iya enggak? Nganti apal. Kok di bulan balen. Kalau enggak siap artinya apa? Banyak dosanya. Tapi kalau siap, meninggal sekarang siap, itu pasti banyak hutangnya. Ciri-ciri pengusaha. Kemarin yang punya rumah seharga 50 miliar itu pengusaha bis. Bis yang paling ngetop di Jawa Timur itu. Sebenarnya mau saya tahu rumahnya itu. Gara-gara saya ngisinya masalah riba, enggak jadi beli. Kalau Bapak enggak ngisi tentang riba, tak beli Pak. Uangnya dari mana? Utang bank. Tapi karena utang bank haram enggak jadi beli Pak. Ya enggak apa-apa, menyelamatkan untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu bagaimana caranya kita melakukan muhasabah? Dulu waktu saya ngaji di pesantren, saya masih teringat bagaimana kiai saya menjelaskan ayat tadi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sebuah garis. Saya ingat betul, dulu beliau membuat sebuah garis putih, karena dulu masih pakai kapur, dari ujung papan tulis ke ujung papan tulis. Sret, kemudian tanya, ini apa anak-anak? Garis. Beliau mengatakan ini garis tapi bukan garis sembarang garis. Beliau mengatakan ini adalah garis waktu. Jadi waktu kalau digambar itu seperti garis yang panjangnya tidak ada ujungnya. Garis waktu. Kemudian beliau gambar lagi dua buah titik. 1 titik, 2 titik. Tapi ini bukan titik sembarang titik. Titik pertama adalah titik ketika manusia lahir, titik kedua adalah titik ketika manusia mati.
Dibanding dengan garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, jarak dua titik ini antara lahir dengan mati itu sangat pendek. Sangat amat pendek. Kalau ini jaraknya 1 cm masih terlalu lebar. Tetapi kata kiai saya, dua titik yang sangat pendek ini memisahkan garis waktu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri disebut garis waktu sebelum manusia ada, panjangnya tidak terhingga. Sebelah kanan, garis waktu setelah manusia mati, panjangnya juga tidak terhingga. Apa yang membedakan? Kata kiai saya, garis waktu sebelum manusia ada yang panjangnya tidak terhingga, walaupun kalau ditarik terus sampai Laut Selatan, panjangnya tidak terhingga, itu tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap kehidupan manusia. Berbeda dengan garis waktu setelah manusia mati, yang panjangnya juga tidak terhingga, panjangnya juga selama-lamanya, inilah yang menentukan. Kenapa? Begitu manusia mati, pasti dia akan terkejut. Wah gitu, jenggelek lagi. Jenggelek bahasa Indonesianya apa? Ada translatornya ya kalau bisa. Begitu manusia mati, kata kiai saya, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kalau dia gagal dalam hidupnya di dunia, maka dia akan menjadi manusia yang menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk jangka waktu yang selama-lamanya. Dia akan menderita selama-lamanya, dia akan tersiksa selama-lamanya, dia akan menyesal selama-lamanya. Kalau sampai hidup yang sangat sebentar itu gagal. Sebaliknya, kalau hidup yang sebentar itu sukses, berhasil, maka dia akan menjadi manusia yang bahagia untuk selama-lamanya juga. Bahagia terus selama-lamanya. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah jarak dua titik yang sangat pendek tadi. Oleh karena itu, yang harus kita renungkan dalam hidup ini adalah hanya sekali. Hidup ini itu hanya sebentar saja, dan hidup ini tidak akan terulang lagi. Hidup ini sangat cepat. Saya merasakan kalau lihat anak saya. Kalau saya lihat anak saya yang gadis, tapi ini bukan gambar anak saya. Kalau kita punya anak kecil itu kalau kita lihat terus, itu seperti kayaknya kemarin sore, tapi tiba-tiba dia itu sudah menjadi dewasa, tiba-tiba sudah jadi nenek-nenek. Dan itu tidak terasa, sangat cepat. Saya kalau lihat wajah saya itu rasanya masih muda terus. Dan kalau ditanya sering lupa, umurnya berapa Pak? 25 gitu. Sering lupa, padahal sudah 52, belum ada, masih kepala 4. Karena saya memang bermutu ya, bermuka tua. Jadi hidup itu sangat cepat. Saking cepatnya Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, begitu manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian melihat hari berbangkit, yaitu di padang mahsyar, lam yalbasu, kata Allah, tidak ada manusia yang merasa hidup di dunia. Lam yalbasu itu artinya tidak ada seorang pun yang pernah merasa hidup di dunia illa asiyatan aw duhaha, kecuali hanya seperti sore hari atau pagi hari. Jadi orang hidup di dunia itu tidak ada yang merasa sehari aja enggak ada. Setengah hari enggak ada. Semua manusia yang pernah hidup di dunia begitu melihat dahsyatnya hari berbangkit, begitu dia dibangkitkan, dia itu hanya merasa hidup di dunia seperti sore hari atau pagi hari. Nah sekarang kita hitung, berapa lama manusia merasa hidup di dunia? Kalau Quran mengatakan seperti sore hari atau pagi hari itu rasanya berapa lama? Kita pakai teori fisika. Ada yang dari fisika? Dulu pernah diajari teori relativitas Einstein.
Di dalam Quran disebut dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Ta'rujul malaikatu, para malaikat itu terbang menghadap Allah bersama jenderalnya yaitu Ruh atau malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam waktu sehari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Jadi kadar di akhirat sehari itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Nah, bagaimana caranya menghitung perasaan kita hidup di dunia, itu bisa kita balik. Misalnya kita dikaruniai hidup 70 tahun. Berapa kita akan merasa hidup di dunia kalau sudah di akhirat besok? Caranya gimana? Saya ngikuti bukunya Felix Xiao. Caranya 70 tahun dibagi 50.000 tahun. Sama dengan, bisa ngitung? Enggak usah ngitung, saya sudah hafal. Dalam bukunya Felix Xiao disebut 0,0014 hari. Jadi kalau kita hidup di dunia 70 tahun, besok di akhirat akan merasa hidup selama 70 bagi 50.000 tahun sama dengan 0,0014 hari. Perasaan kita besok di akhirat begitu dibangkitkan, kita merasa hidup di dunia hanya 0,0014 hari. Berapa lama kita hitung? Lahir cenger, bayi, jadi kanak-kanak, jadi pemuda-pemudi, jadi dewasa, tua. Berapa lama? Ternyata 0,0014 hari itu sama dengan 2 menit 1 detik. Jadi orang yang dikaruniai hidup di dunia 70 tahun akan merasa hidup di akhirat besok berapa lama? 2 menit 1 detik. Tetapi yang jadi masalah apa? 2 menit 1 detik ini akan menentukan apakah nasibnya di akhirat akan bahagia selama-lamanya ataukah akan menderita selama-lamanya. Ditentukan oleh apa? 2 menit 1 detik. Enggak percaya? Kita hitung lagi. 1, 2, set, selesai meninggal dunia. Sebentar banget, toh. Caranya bikin gimana saya nggak tahu. Nah, yang jadi masalah umat Muhammad itu umurnya berapa? Rata-rata menurut hadis Nabi, rata-rata umur umat Muhammad itu 60 tahun. Sesuai hadis dari Imam Bukhari, Allah telah memberi kesempatan yang cukup pada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Ada yang sudah 60 tahun? Ada yang sudah lebih? Kalau sudah lebih itu dapat bonus. Harus bersyukur. Ada yang 59? Siap-siap. Tinggal setahun lagi. Yang jadi masalah apa? Kalau umur kita 60 tahun, benarkah 60 tahun itu nanti akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Kalau kita dikaruniai umur 60 tahun, apakah benar nanti seluruhnya akan kita pertaruhkan untuk nasib besok di akhirat selama-lamanya? Mari kita lihat. Kalau umur kita 60 tahun mulai lahir bayi sampai jadi mayit yang gayain. Jadi mayit aja gaya. Umurnya berapa? 60 tahun. Maka pertanyaannya, kalau kita dikaruniai umur 60 tahun, benarkah semuanya ini nanti akan kita pertaruhkan untuk kepentingan di akhirat yang selama-lamanya? Jawabnya apa? Ternyata tidak. Kenapa? Karena 60 tahun ini akan dikurangi masa kanak-kanak.
dan masa kanak-kanak itu rata-rata 15 tahun. Jret, kurangi 15 tahun. Kenapa masa kanak-kanak itu mengurangi umur kita? Karena itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin. An soyibi hatta yablugho." Pena malaikat itu akan diangkat atau tidak, malaikat tidak mau mencatat amal seseorang terhadap 3 perkara. Yang pertama apa? Ansobi, yaitu ketika dia masih kanak-kanak, hatta yablugho, sampai dia menjadi baligh atau dewasa. Kata Imam Syafi'i, rata-rata yang namanya baligh itu 15 tahun. Kecuali yang tanda baliknya muncul sebelum 15 tahun. Misalnya yang perempuan sudah haid umur 12 tahun, maka dihitung 12 tahun sudah dewasa. Kalau yang laki-laki sudah mimpi basah itu sebelum 15 tahun, misalnya 13 tahun sudah mimpi, maka sudah dihitung dewasa, sudah baligh. Kecuali yang sampai 15 tahun nggak ada tanda-tanda, belum haid, belum mimpi juga, sudah 16 tahun juga belum haid, tetap dihitung 15 tahun sudah dewasa. Itu menurut Imam Syafi'i. Oleh karena itu anak-anak belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau umurnya 60 tahun yang akan dipertaruhkan untuk kepentingan nasib yang selama-lamanya di akhirat tinggal berapa? Tinggal 45 tahun. Pertanyaan kedua, kalau sisanya 45 tahun apakah itu juga akan dipertaruhkan semuanya? Ternyata harus dikurangi lagi dengan masa apa? Dengan masa tidurnya. Masa tidur itu rata-rata 8 jam. Itu manusia yang normal. Jadi kalau sehari itu waktunya 24 jam, biasanya untuk tidur itu 8 jam. Itu yang normal ya, kalau mahasiswa biasanya lebih. Karena kuliah tidur, dosennya udah keluar masih tidur. Sampai kos-kosan tidur. Siang tidur, malam ngerjakan laporan, tidur lagi. Ya kalau mahasiswa jangan dianggap normal lah. Gitu. Tidurnya lebih banyak dari meleknya. Tapi yang normal berapa? 8 jam. Kalau rata-rata tidur sehari 8 jam, berarti 24 jam itu harus dibagi 3. Kalau sisanya tadi 45 tahun, maka harus dikurangi masa tidurnya sepertiganya, yaitu 15 tahun. Kenapa tidur itu tidak dihisab? Karena Nabi memang yang menjamin. Tadi lanjutannya apa? An-naimi hatta yastaiqodhu. Kalau tadi hadis pertama, an salasatin, yang pertama yaitu ketika masih kanak-kanak sampai dia balik. Yang kedua apa? Ketika dia tidur sampai dia bangun. Berarti tidur itu tidak dihisab. Enak ya. Melakukan apa saja tidak dihisab, tidak dihitung sebagai dosa. Kalau satu kos-kosan tiba-tiba tidur mukul jebret itu nggak apa-apa, wong tidur kok. Balas aja, tendang dues gitu. Nggak dosa juga, yang penting tidur. Kalau pura-pura tidur ya dosanya double. Termasuk mau nyolong itu tetap enggak dosa. Yang penting apa? Tidur. Misalnya tidur lapar terus bangun jalan ke warung, ngambil apa saja enggak apa-apa, dimakan pulang enggak dosa. Asal enggak konangan. Kenapa? Yang penting tidur. Terus pulangnya ngambil kunci kontak terus naik motor, ya enggak apa-apa, enggak dosa gitu. Kenapa? Tidur. Jadi nyolong juga enggak apa-apa,
Yang belum punya mobil silakan ambil mobil di bawah itu, yang penting tidur. Tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau umurnya 60 tahun harus dikurangi 15 tahun, yaitu masa kanak-kanak, ditambah 15 tahun masa tidur, maka sisanya tinggal 30 tahun. Berarti yang akan benar-benar dipertaruhkan untuk kepentingan hidup di akhirat itu tinggal 30 tahun. Maka silakan dipelototi lagi, sisa 30 tahun ini kita manfaatkan untuk apa? Kalau mau jujur, waktu yang benar-benar kita buang sia-sia itu berapa lama dalam sehari? Untuk nongkrong di depan TV, nonton sinetron, misalnya nonton film, 2 jam itu nggak kerasa, 3 jam nggak kerasa. Sepak bola, perpanjangan waktu, wah terlalu cepat. Apalagi kalau Piala Dunia, walaupun mulai jam 1 tetap bangun, dan nonton mesti dua pertandingan. Kemudian siangnya ke kantor, ngop terus. Di kantor pun kita ngobrol-ngobrol sama teman sekantor itu berapa jam sehari. Nggak kerasa kan? Saya pernah masuk kantor itu sibuk semua gitu. Serius di hadapan komputer. Kok serius, saya masuk aja nggak ada yang lihat gitu. Begitu saya jalan melihat apa yang dikerjakan, semua itu main game. Pantes serius semua. Main game itu sehari berapa jam? Oleh karena itu kalau kita mau jujur, waktu yang benar-benar untuk ibadah kepada Allah itu berapa lama sih? Sekarang hitung. Kita wajib sholat sehari itu 5 kali. Sekali sholat berapa menit? Normalnya 1 kali sholat 5 menit. Kalau sehari 5 kali berarti 25 menit. Berarti sehari kita langsung menyembah kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah, itu tidak ada 1 jam. Tidak ada setengah jam. Hanya 25 menit sehari. Kalikan dalam setahun. 25 menit kali 365. Kalikan 30 tahun. Ternyata ketemunya tidak ada 1 tahun. Itu yang benar-benar untuk ibadah kepada Allah. Itu pun kalau mau kita teliti lagi dalam sholat yang 5 menit, khusyuknya berapa menit? Jujur aja gitu. Antara ngelamun dengan khusyuk itu lama mana gitu. Yang ketawa kerasa itu. Biasanya khusyuk hanya takbir tok ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu bar ya bar kabeh gitu. Terus semua langsung ingat gitu. Kuncinya ketelengsut ingat, oh iya saya taruh sana. Kucingnya mati langsung ingat, oh iya belum tak kubur. Makanya nasihat kiai kalau punya barang hilang, nyari nggak ketemu, sholatlah 2 rakaat. Insya Allah ketemu, dibantu setan. Oleh karena itu, sisa 30 tahun itu yang benar-benar waktu itu untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan akhirat, itu sebenarnya berapa lama? Tapi pengennya masuk surga paling depan, masuk surga paling tinggi, ingin bersama nabinya. Surgane sopo? Oleh karena itu kata kiai saya, sesungguhnya semua manusia itu pasti akan menyesal. Itu dinas oleh Allah dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah atas nama waktu. Jadi Allah kalau bersumpah dengan menggunakan objek-objek tertentu, itu menunjukkan itu adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Kalau Allah bersumpah, wal asri, demi waktu, itu maksudnya apa? Waktu bagi kita itu sangat penting. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu pasti menyesal. Semua manusia pasti merugi. Seluruh manusia pasti akan menyesal. Illa kecualinya nanti kita lihat. Tidak ada yang tidak menyesal manusia itu. Tapi sama-sama menyesal
itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling berat penyesalannya. Nangisnya sampai nangis darah ini. Siapa? Dalam Al-Quran disebut, manusia yang paling menyesal adalah manusia yang mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Orang yang mati dalam keadaan kafir pasti akan menyesal selama-lamanya. Kenapa? Orang kafir besok di akhirat akan dimasukkan neraka selama-lamanya. Dalam surat Al-Bayyinah kan disebutkan. Suratnya bagaimana? Suratnya gimana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang kafir itu ada 2 macam. Yang pertama adalah min ahlil kitabi. Yang pertama adalah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Katolik itu masuk ahli kitab. Dan ahli kitab masuk kategori kafir jenis pertama. Yang kedua wal musyrikina, orang-orang musyrik. Siapa? Orang musyrik itu termasuk Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan lain-lain. Majusi itu termasuk musyrik. Bagaimana nasibnya? Fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, neraka yang paling bawah, khalidina fiha. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Maka orang yang mati dalam keadaan kafir pasti akan menyesal selama-lamanya. Dia akan menyesal terus. Kenapa? Sudah nggak ada harapan untuk keluar dari neraka. Dia akan disiksa selama-lamanya. Makanya dalam buku saya, kok malah jualan buku. Tadi udah jualan rumah, ganti lagi. Kalau buku saya yang judulnya Pahala Investasi. Di situ saya sebutkan, besok orang kafir kalau dimasukkan neraka, kira-kira permohonan pertama apa? Ini dalam bayangan kita ya. Semuanya dalam Quran ada. Begitu orang kafir dimasukkan neraka, permohonannya apa? Kalau boleh diurutkan, permohonan pertama pasti dia ingin hidup di dunia lagi. Dia akan nangis-nangis, meraung-raung, merengek-rengek, memohon-mohon pada Allah. Ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia, ya Allah. Ya Allah, hidupkan saya lagi ke dunia. Dalam Quran disebutkan surat apa ya? Al-Ahzab kalau enggak salah. Al-Ahzab 12 apa? Saya kalau surat-surat enggak pernah saya hafalkan. Farji'na, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh, kami akan melakukan perbuatan yang baik. Itu janji-janji mereka. Tapi apa jawab Allah? Dalam surat Ali Imran 91 kalau enggak salah itu ditegaskan oleh Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala fiftadabi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, wa matu wa hum kuffarun, dan dia mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim. Itu pakai lam ta'bid. Fala yuqbala min ahadihim, maka tidak akan pernah diterima selamanya. Mil'ul ardi zahaban, emas seberat bumi, bahkan mungkin lebih berat dari bumi, bahkan mungkin 3 kali berat bumi. Walawif tadabi, kalau dia bisa nyuap Allah dengan emas seberat bumi. Kalau dia bisa menebus dirinya dengan emas seberat bumi, tidak akan pernah bisa. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meraung-raung, dia memohon-mohon, ya Allah hidupkanlah saya, ya Allah, hidupkanlah saya, ya Allah.
Kalau dia bisa menebus dirinya, seandainya dia punya emas seberat bumi, bahkan lebih berat dari bumi, itu tidak bisa menggantikan iman walaupun satu titik. Ya Allah, hidupkan saya ke dunia 1 detik saja untuk beriman kepadamu. Tidak bisa. Diganti emas seberat bumi, tidak bisa. Walaupun nangis kayak apapun, ya Allah hidupkan lagi 1 detik saja. Enggak usahlah 1 menit, 1 detik. Kenapa? Supaya apa? Matinya membawa iman. Kalau dia mati dalam hatinya ada setitik iman itu yang menjadi harapan, bisa dientas dari neraka. Tapi ternyata fala yuqbala min ahadihim, tidak akan pernah diterima selamanya. Ulaika azabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang sangat pedih dan mereka tidak akan punya penolong-penolong. Tidak akan memiliki penolong. Itu bayangan kita permintaan pertama. Terus kalau permintaan pertama ditolak, kira-kira permintaan kedua apa? Kalau dibuat ranking ya. Kalau meminta, ya Allah hidupkan lagi saya, ya Allah hidupkan lagi saya, ya Allah, ditolak oleh Allah, kira-kira permintaan kedua apa? Ranking kedua menurut saya, permohonannya apa? Ya Allah ringankan siksa saya, ya Allah. Saya sudah enggak kuat, ringankan siksa saya, ya Allah, ringankan siksa saya, ya Allah. Ternyata minta diringankan pun tidak bisa. Dalam Quran di banyak ayat disebutkan fala yukhaffafu anhumul azabu wa ma lahum min nasirin. Tidak akan diringankan sama sekali sisanya dan mereka tidak akan ada yang menolong. Jadi minta diringankan saja ditolak oleh Allah. Ya Allah saya sudah enggak kuat, berat sekali sisa ini, ringankan ya Allah. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan siksa. Kalau permintaan kedua ditolak, permintaan ketiga apa kira-kira? Kalau minta keringanan siksa ditolak, pasti dia akan minta, ya Allah bunuh saja saya ya Allah. Matikan saya ya Allah, saya sudah enggak kuat, pateni wae. Itu dalam Quran yang disebutkan. Wanadau, mereka semua meminta kepada ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Ya Malik, minta saja kepada Tuhanmu, bunuh saja kami ini. Ternyata minta mati juga enggak bisa. Kata Malik apa? Qala innakum makithun. Kamu akan tetap berada di neraka. Enggak bisa mati, di neraka terus. Itu kelompok pertama yang paling berat penyesalannya. Kelompok kedua siapa? Kelompok yang berat penyesalannya. Yaitu apa? Orang yang mati dalam keadaan Islam. Kenapa berat penyesalannya? Ternyata orang Islam itu meninggal, kemudian amalnya ditimbang. Kemungkinannya ada 2. Dalam surat Al-Qari'ah disebutkan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Yang kedua ini yang mengerikan. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, dan barang siapa yang ringan amal kebajikannya, artinya apa? Dosanya lebih berat, fa'ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apakah neraka hawiyah itu? Narun khamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi khusus untuk orang Islam nanti akan ada penimbangan amal. Kenapa saya katakan khusus orang Islam? Karena orang kafir nanti enggak ditimbang. Jadi ditimbang saja enggak. Dalam surat Al-Kahfi 105 kalau enggak salah. Ulaikal ladzina kafaru oh lupa. Min ayati rabbihi wa liqaihi fakhabitat a'maluhum. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna.
Jadi fahabitat a'maluhum, maka akan diputuslah semua amal-amalnya. Baik dia beramal kebajikan maupun amal dosa, semuanya diputus, tidak ada yang dinilai. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan mereka tidak akan dinilai amal perbuatannya dalam timbangannya Allah besok di hari kiamat. Jadi yang ditimbang itu hanya orang Islam. Maka kemungkinannya kalau amal dosanya lebih berat, maka terpaksa harus masuk neraka terlebih dahulu. Berapa lama? 1 hari sama dengan 50.000 tahun akhirat. Kalau maksiatnya seharian, dibalas 50.000 tahun di akhirat. Sebentar atau lama? 50.000 tahun. Sebentar dibanding yang selama-lamanya. Maksiat 2 hari, misalnya pacaran di Parangtritis 2 hari 2 malam, bercumbu rayu. Kalau dihitung sebagai dosa, balasannya berapa lama? Ya 100.000 tahun di akhirat. Terus bagaimana siksa untuk orang Islam ini? Ada sahabat yang pernah tanya, ya Rasul, siksa yang paling ringan itu seperti apa sih? Ternyata jawab Rasul, siksa yang paling ringan itu cukup dikasih 2 titik api neraka. Dalam riwayat ini disuruh memakai 2 sandal neraka. Itu yang paling ringan. Cuma menginjak 2 titik api neraka, kemudian kakinya akan merasakan panas, merambat ke atas sampai mendidih otaknya. Plekutuk-plekutuk gitu. Itu yang paling ringan ya. Sehingga dia teriak-teriak, dia meraung-raung, merasa seperti orang yang paling menderita seluruh neraka, padahal yang paling ringan. Terus yang berat kayak apa, nggak ada yang tanya sayangnya. Jadi sebenarnya bagi orang Islam itu persoalannya bukan masuk surga apa masuk neraka. Orang yang mati dalam keadaan Islam itu sudah dijamin. Mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Jaminan Rasul apa? Orang yang mati tetap masih memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijamin masuk surga. Tetapi tidak dijamin langsung masuk surga. Masalahnya itu. Tinggal tergantung timbangannya. Maka kalau ada orang Islam kok mati harus ngincipin rokok, itu adalah penyesalan yang berat. Kenapa? Harus merasakan siksa neraka. Yang nomor 3, kelompok yang paling ringan penyesalannya. Siapa? Yang disebutkan dalam Al-Qari'ah sebelum ayat tadi. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amal timbangan kebajikannya daripada dosanya, maka dia akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa menyesal? Kalau kita bayangkan seperti orang yang digandeng masuk surga, begitu dibukakan pintu surga langsung menyesal. Kenapa? Melihat balasannya itu berlipat-lipat ganda. Dan nanti bisa ditunjukkan, saya ngaji IBC cuma 2 jam, dibalas dengan dibangunkan istana di surga. Kan nyesel kan? Kenapa tidak 4 jam? Tadi ada kotak infak keliling, 1.000 dimasukkan, dibalas di sana, diberikan mobil yang mewah oleh Allah. Nyesel kan? Kenapa enggak 2.000? Kan dapat 2. Nah itu penyesalannya orang yang masuk surga. Maka menyesalnya harus dalam tanda petik. Karena saya pernah diprotes mahasiswa saya gitu. Pak masuk surga kok nyesel gitu. Gak ada yang namanya di surga itu orang menyesal gitu. Saya tanya, kamu udah nikah belum? Belum, pantas gak bisa menyesal. Saya bilang, loh kenapa Pak? Coba kalau kamu nikah, pasti penuh penyesalan. Kenapa? Kenapa gak dari dulu-dulu? Itu menyesalnya orang menikah. Tapi sambil peringas-peringis gitu ya. Oleh karena itu yang jadi masalah, yang senyumnya paling lebar itu paling menyesal. Apalagi meninggal belum menikah itu
Walaupun masuk surga, saya selalu bilang kan, orang yang meninggal kok belum menikah, masuk surga komentarnya apa? Nikmat ya Allah, nikmat, surga sangat nikmat, di surga itu nikmat, penuh dengan kenikmatan. Itu orang yang meninggal belum menikah. Kalau sudah menikah, komentarnya gimana? Sangat nikmat, sangat nikmat. Kok beda? Karena ada pembandingnya. Udah nggak usah dipikir gitu. Yang tersenyum itu dua kemungkinan. Tersenyum karena paham, tersenyum karena nggak paham. Maksudnya apa? Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki cara pandang yang kuat bahwa hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya itu besok di akhirat. Dunia ini harus kita pandang sebagai tempat sementara, tempat yang sangat sebentar, tempat yang sangat singkat. Kalau misalnya kita bisnis gagal-gagal sedikit, ya untuk bangkit itu mudah saja. Terlebih lagi yang menghadapi bisnis-bisnis yang ternyata setelah dibongkar dalam IBC ini haram. Itu terutama yang gelombang-gelombang dulu itu. Taruhannya apa? Berani nggak meninggalkan bisnis itu. Yang sudah testimoni kan macam-macam itu. Mohon maaf, ada yang sudah bertahun-tahun kerja di bank. Kok ikut IBC, sing ngongkon sopo gitu. Pas dijelaskan tentang hukumnya riba gitu. Malamnya panas dingin kan, nggak bisa tidur. Pasti akan terjadi pertempuran dalam dirinya. Antara harus meninggalkan bisnisnya yang sudah mapan, penghasilannya yang sudah berjuta-juta. Apakah harus ditinggalkan kemudian memulai merintis bisnis yang baru yang nggak jelas. Kalau kita punya pondasi yang kuat, insya Allah dengan ringan. Kenapa? Memandang hidup dunia itu sangat sebentar. Cuma 2 menit 1 detik aja kok dibelani mati-matian. Dilirik saja sudah selesai. Dibanding dengan hidup akhirat yang selama-lamanya. Makanya Nabi dalam buku saya yang saya tulis itu disebut Al-Kayisu. Orang yang cerdas itu, bahkan Al-Akyasu, orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang paling cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang selalu menghisap dirinya, selalu menghitung-hitung untuk dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan yang selalu mau beramal untuk kepentingan hari setelah matinya. Itu orang yang paling cerdas. Selalu mau berpikir untuk kepentingan setelah mati bagaimana nasib saya. Setelah mati, itu adalah orang yang paling cerdas. Berarti orang yang paling goblok itu siapa? Orang yang paling pendek pikirannya. Lihat cewek cakep, mak kelilap langsung diuber. Keok. Itu mikirnya kan cuma 1 detik, 2 detik. Orang paling goblok. Levelnya kayak pitek jago itu. Enggak mikir bagaimana besok di akhirat. Jadi orang yang mikirnya itu untuk apa? Kepentingan jangka semakin pendek itu sebenarnya semakin bodoh. Walaupun gelarnya profesor, doktor, kalau dia kepentingannya jangka pendek, itu orang yang bodoh. Oleh karena itu semakin panjang orientasi hidupnya, nah itu mungkin berikutnya kita akan mulai masuk materi syariah, itu kuncinya itu. Bahwa kenapa dalam bisnis, dalam beramal kita harus terikat dengan syariah. Itu sebenarnya apa? Kepentingannya itu time response yang panjang. Kepentingan tidak hanya jangka pendek, tidak hanya jangka panjang, tapi sampai jangka panjang sekali. Itu ciri-ciri orang yang cerdas. Maka begitu kita tahu, sudah ditunjukkan bahwa hidup di dunia ini sangat cepat, sangat singkat, sangat sebentar, maka seharusnya bagi orang cerdas apa? Yang dipikirkan bagaimana dengan umur yang singkat, bagaimana dengan hidup yang sangat sebentar ini, kita bisa memiliki amalan yang sebanyak-banyaknya.
untuk kepentingan yang selama-lamanya. Berarti apa? Seharusnya kita hidup di dunia itu sangat serakah di dalam mencari amal untuk kepentingan yang selama-lamanya. Kalau perlu ada amalan yang lebih tinggi nilainya, lebih banyak pahalanya akan dikejar terus. Itu ciri-ciri orang yang cerdas. Orang yang goblok apa? Yang amalnya minimalis. Sama-sama sholat. Kenapa milih sudahlah sholat sendiri di rumah lagi gitu? Di dalam ruang yang gelap dan sesunyi ini. Aku sendiri, tiada yang menemani. Pahalanya piro coba? Sakitnya tuh di sini. Gak nyambung belas. Kalau ada kesempatan misalnya tidak ada uzur, kenapa tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Harus jalan ke masjid untuk berjamaah di masjid. Mulai masuk ada sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat rawatib, sholat berjamaah selesai juga sholat rawatib. Dibanding sholat sendirian di rumah, ngebut lagi gitu. Sub, lam. Berarti yang satu minimalis. Orang yang cerdas itu apa? Selalu mencari yang paling maksimal untuk kepentingan akhirat. Maka materi hari ini kita harus mulai berpikir sebagai orang yang cerdas. Dengan umur yang singkat ini, bagaimana caranya agar kita memiliki amal yang sebanyak-banyaknya. Bahkan amal itu bisa jauh melampaui umur kita sendiri. Umur kita boleh 60 tahun, umur kita boleh 70 tahun, umur kita boleh 80 tahun. Tapi bisakah kita beramal dengan amalan yang kalau dihitung itu bisa seperti 1000 tahun, seperti 2000 tahun, seperti 1.000.000 tahun. Kalau ada amalan seperti itu harusnya kita kejar, sampai ujung dunia harus kita kejar. Adakah amalan itu? Ternyata rahasianya ada pada surat Yasin ayat 12. Surat Yasin itu disebut oleh Rasul sebagai qalbul Quran, sebagai jantungnya Quran. Makanya orang Indonesia paling seneng baca surat Yasin. Saya pernah KKN dulu, saya ajak Yasinan itu, saya bagi buku, nggak ada yang dipegang, nggak ada yang dilirik itu. Kenapa? Hafal kabeh gitu. Wah, buanter maca Yasin. Besoknya saya ajak baca Quran lagi, Al-Baqarah. Gak ono sing iso maca blas. Surat Yasin dahsyat, salah satunya Yasin ayat 12. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah, kamilah yang menghidupkan manusia dari matinya. Wa naktubu ma qaddamu, kemudian kami akan mencatat, kemudian kami akan menulis ma qaddamu, semua yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, semua manusia pasti merugi. Rugi besar. Kenapa? Begitu mati langsung tutup catatannya. Kalau umurnya 60 berarti selesai, blek 60. Sudah enggak ada catatan lagi. Kalau umurnya 70 langsung tutup, begitu meninggal catatan tutup. Kalau ayatnya sampai di sini. Wa naktubu ma qaddamu. Kemudian kami akan menuliskan apa-apa yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia. Alhamdulillah ayatnya masih ada kelanjutannya, yaitu apa? Wa atharahum. Ternyata yang ditulis Allah itu tidak hanya apa-apa yang pernah dikerjakan, tetapi bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya apa? Walaupun meninggal dunia, kalau masih meninggalkan bekas, masih ada catatannya. Kalau bekasnya masih 100 tahun, dicatat terus sampai 100 tahun. Kalau bekasnya 500 tahun, dicatat terus. Di sini masih ada ini bekas-bekasnya. Nanti jangan disaponi. Kalau disedot, udah bekasnya hilang. Yang dimaksud asar itu apa? Ternyata bukan bekas telapak kaki itu. Ada banyak penjelasan dari Nabi, saya ambil langsung satu contoh asar yang dahsyat. Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri, mislu ujuri
man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Kalau kita terjemahkan pelan-pelan, man da'a ila hudan, siapa saja yang mau mengajak-ajak kepada petunjuk, siapa saja yang mau mengajak-ajak kepada Islam, siapa saja yang mau mengajarkan Islam, siapa saja yang mau mendakwahkan Islam, kana lahu, maka baginya itu minal ajri, ada pahala. Pahala apa? Mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahalanya orang-orang yang mengikutinya itu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala dari orang-orang yang mengikutinya itu. Sekarang ada berapa orang? 200, kursinya 200. Saya menyampaikan satu ilmu tentang Islam. Kemudian yang hadir mengamalkan semua 200 orang. Maka ketika saya menyampaikan ilmu itu dapat pahala. Kalau Bapak Ibu sekalian mengamalkan ilmu dari saya, semuanya dapat pahala. Dan pahalanya semua dikirimkan ke saya. Tidak dikurangi sedikit pun. Enak enggak? Enak enggak? Gantian kalau. Biar sama-sama dapat 200. Kalau sampai di rumah terus diamalkan. Walaupun saya meninggal dunia, kalau ilmu saya terus diamalkan, bahkan diajarkan, diamalkan lagi, diamalkan lagi. Tinggal ngitung berapa bekas-bekas yang telah ditinggalkan. Tapi jangan dipahami ngajak-ngajak agama harus ceramah pakai mic kayak gini, enggak harus. Wah, saya itu enggak pernah kebagian mic ya, nengguri terus misalnya. Walaupun hanya yang broadcast ya, atau yang nelpon atau yang ngajak bahkan jemput gitu, masuk ke ruangan ini, itu insya Allah juga dapat pahala. Atau mungkin nggak bisa dalil ya, mungkin ketemu temennya nggak pernah sholat gitu, sampean Islam ya? Iya. Kok nggak pernah sholat? Iya kan masih muda gitu. Santai aja bro. Mati itu kan nggak terduga. Gimana kalau besok mati? Oh iya gitu. Sholat, iya. Gara-gara diajak sholat, kok mau sholat terus gitu? Maka setiap dia sholat, pahalanya dikirimkan pada orang yang ngajak. Setiap dia sholat, pahalanya dikirimkan kepada orang yang ngajak. Tidak dikurangi sedikit. Itu enaknya pahala orang yang suka ngajak. Dulu nggak ada acara IBC. Kemudian teman-teman yang belakang punya inisiatif. Yuk kita bikin Islamic Business Coaching. Pertanyaannya, siapa yang usul pertama? Ayo, tanggung jawab. Yang usul pertama, kemudian disetujui teman-temannya. Kemudian ini berlangsung terus sampai 19 episode. Yang usul pertama itu akan dapat pahala. Dicatat terus walaupun sudah meninggal dunia, akan mengalir terus pahalanya. Cuma usul saja. Oleh karena itu rugi besar orang yang hidup di dunia gak pernah dakwah sama sekali. Habis hidupnya untuk cari duit terus. Bedanya sama ayam jago tadi apa? Habis cari makan, ngejar keok gitu. Selesai cari makan lagi gitu. Hidup hanya untuk itu. Ngapain jadi manusia? Persis seperti binatang ternak. Bedanya apa? Lebih jelek gitu. Masih ganteng jago kok. Jadi rugi besar. Kita dikaruniai Allah umur 60 tahun, 70 tahun kita hidup, diberi waktu yang panjang, tetapi tidak pernah terlibat dalam dakwah, tidak pernah ikut ngajak-ngajak, tidak pernah ngajari orang untuk Islam, ngajari alif ba ta saja nggak pernah, ngajari orang sholat saja nggak pernah, rugi besar. Berarti amalnya hanya untuk dirinya saja, kalau mati tutup itu semua amalnya, selesai, nggak ada catatan lagi. Kenapa? Nggak memiliki athar. Padahal ini kan murah meriah, modalnya cuma abab.
Kok ia nggak mau ikut terlibat dalam dakwah? Ini untuk yang menyeru kepada petunjuk. Tapi hati-hati, sebaliknya yaitu apa? Manda'a ila dolalatin. Siapa saja yang berani ngajak-ngajak kepada kesesatan. Siapa yang berani ngajak kepada dosa. Siapa yang berani ngajak kepada kemaksiatan. Hati-hati, kenapa? Nabi mengatakan, kana alaihi, maka baginya itu minal ismi. Ada dosa. Dosa apa? Mislu asami mantabi'ahu. Dosa seperti dosa-dosanya orang yang mengikutinya itu. Layang kusul zalika min asamihim sayi'an. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang mengikutinya itu. Ini sebentar lagi malam 17-an. Biasanya sepi. Usul Pak RT, sekali-kali di RT kita itu diajakan dangdutan Pak RT. Biar seger sedikit itu. Kok disetujui? Oke, kita setujui. Besok undang penyanyi dangdut yang seronok gitu ya. Yang antara pakai baju sama enggak sulit dibedakan. Kemudian malam 17-an dangdutan, wah tumplek-blek goyang semua, mabuk-mabukan semua, yang ikut 100 orang sa-RT gitu. Jangan khawatir. Semua yang dangdutan itu dapat dosa dan dosanya dikirim pada orang yang usul pertama. Sukses tahun kedua dilanjutkan. Bu, jangan tingkat RT gitu. Bagaimana kalau diperbesar tingkat RW? Wah, akhirnya lebih banyak. Yang ikut 200 orang, 300 orang. Semua dangdutan, semua maksiat, semua dapat dosa dan dikirim orang yang pertama usul. Tahun berikutnya sukses, tingkat kecamatan. Wah, langsung ngundang penyanyi ibu kota. Lebih banyak tumplek-blek 10.000 orang dangdutan semua. Jangan khawatir, semua dapat dosa, dikirim orang yang pertama kali usul. Walaupun yang usul sudah meninggal dunia, jangan khawatir, dikirimi terus dosa-dosanya. Tidak akan dikurangi dari dosa-dosanya. Makanya kalau usul hati-hati. Usulannya salah, usulannya acara maksiat, kok dilanjutkan oleh pelanjut-pelanjutnya yang setia sampai akhir zaman, bahaya itu, asarnya itu sampai akhir zaman. Itu baru level RT ya. Coba bayangkan jadi anggota DPR, jadi anggota parlemen, bikin hukum kok salah. Misalnya membuat undang-undang BPJS misalnya. Seluruh Indonesia diwajibkan bayar BPJS. Padahal BPJS basisnya asuransi konvensional yang mengandung maisir, horor, riba. Maisir itu judi, horor itu tidak sama dengan film horor. Kemarin banyak yang tanya, apa sih bedanya maisir sama horor, sama riba? Sebenarnya ada perbedaan yang mudah dan simpel gitu. Jadi kalau horor itu cirinya apa? Certainty menjadi uncertainty. Sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Kalau riba kebalikannya, kalau riba itu uncertainty menjadi certainty. Itu ciri-ciri riba, kebalik-balik. Kalau horor itu sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Jual beli itu pasti. Tapi kalau barang yang diperjualbelikan sesuatu yang tidak pasti namanya horor. Misalnya membeli tanaman padi yang baru menghijau. Berapa ini? Ini kira-kira ya 10 kuintal misalnya. Dia bayar, ini kan pasti. Tetapi panennya belum pasti, itu namanya horor. Jadi membuat sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Certainty to uncertainty. Kalau rumus yang mudah di kelas itu gitu. Tapi kalau riba kebalikannya. Riba itu sesuatu yang tidak pasti dijadikan pasti. Utang untuk bisnis. Bisnis itu enggak pasti, bisa untung bisa rugi. Tidak pasti toh. Utang 10 juta untuk modal usaha. Kan bisa untung bisa rugi, tapi bayarnya pasti, bunganya pasti. Mau rugi mau untung harus bayar terus. Itu namanya riba. Uncertainty menjadi certainty. Itu salah satu cara yang mudah. Kemarin pas saya ngisi di Surabaya itu, pengusaha langsung ngerasain, iya ya Pak.
Kalau saya boleh mengibaratkan, riba itu kayak ngingoni asu galak gitu. Anjing yang gualak gitu, nyokotan. Syaratnya agar anjing nggak gigit apa? Pakani terus gitu. Jadi kalau kita miara anjing itu harus dikasih makan terus. Begitu terlambat makan langsung nyatek gitu. Langsung menggigit itu. Itulah riba. Kalau kita itu utang bank 1 miliar misalnya, selama masih bisa membayar bunganya rutin, itu kayak anjing yang lulut gitu. Lulut gua. Zina. Kayak anjing yang zina, dia nggak akan gigit. Kenapa? Kasih makan terus. Tapi coba sekali saja kita terlambat ngasih makan, kaki itu bisa langsung digigit. Bagi yang pernah ngerasakan utang ke bank, pasti akan seperti itu. Mulai kalau bisnis kita terengah-engah, mulai terlambat, kemudian bayarnya sudah mulai telat-telat, sudah jangan harap. Mungkin kaki kita akan diambil. Maksudnya apa? Barang jaminan kita. Mungkin mobil kita diambil, disita, mungkin rumah kita. Itulah kita dicatek oleh asu galak. Itu kata orang Surabaya. Kalau aturan itu salah, kemudian dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia, 250 juta rakyat Indonesia dosa, siapa yang nanggung dosa itu? Dosanya dikirimkan kepada anggota DPR. Tidak dikurangi sedikit pun. Kalau itu aturan dilaksanakan terus, dikirimi terus, walaupun yang bikin itu sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, siapa orang yang paling beruntung? Maka lihatlah kejayaan para pendahulu-pendahulu kita. Kalau di tanah Jawa ini ada puluhan juta umat Islam. Tadi sholat isya 4 rakaat, ada 100 juta di Jawa ini. 100 kali 4, sudah 400 juta. Pahalanya lari kemana? Semuanya dikirimkan kepada Wali Songo yang pernah mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Wali Songo sudah meninggal 500 tahun yang lalu, tapi dikirim terus pahalanya. Itu levelnya Wali Songo, apalagi levelnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup 1000 tahun yang lalu. Beliau banyak mengajarkan ilmunya, banyak menuliskan ilmunya, karyanya sampai sekarang. Induknya namanya kitabnya itu. Seluruh Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i. Malaysia juga bermazhab Syafi'i. Kalau ada 500 juta orang bermazhab Syafi'i, masih mengamalkan kitab-kitab fikihnya Syafi'i, masih mengajarkan, masih terus mengkopi, terus menyebarluaskan, maka Imam Syafi'i yang hidupnya 1000 tahun yang lalu terus dikirimi pahalanya. Yang segenerasi itu misalnya Imam Muslim, Imam Bukhari, imam-imam yang menuliskan hadis. Kalau kita membacakan hadis, kita mengajarkan hadis, Imam Bukhari terus dikirimi pahalanya. Walaupun sudah 1000 tahun yang lalu, itu levelnya para imam. Apalagi generasinya para sahabat. 1500 tahun yang lalu. Sekarang umat Islam 2 miliar. Kalau ada 2 miliar orang Islam dan beramal dengan amalan Islam, ilmunya dari mana? Yang meriwayatkan semua generasi sahabat. Makanya Nabi mewanti-wanti, mengingatkan, hati-hati dengan sahabatku. Kalau ada sahabatku yang bersodakoh dengan secuil kurma, kemudian ada generasi terakhir besok umat Islam, sodakoh misalnya emas seberat bumi. Kalau ditimbang berat mana? Berat secuil kurma kan? Kenapa? Sahabat sodakohnya secuil kurma mesti plus emas seberat bumi. Kenapa? Pahalanya masuk sahabat juga. Itu generasi yang jaya, generasi yang unggul. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Enggak usahlah sebut Imam Syafi'i, enggak usahlah kita capek-capek bilang Wali Songo. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kalau Imam Syafi'i bisa, kenapa kita enggak bisa? Imam Syafi'i kakinya 2, kita juga 2. Imam Syafi'i tangannya 2, kita juga 2. Imam Syafi'i matanya 2, juga kita 2. Kepalanya Imam Syafi'i juga 2, bukan terus 3 gitu. Imam Syafi'i itu meninggal umur 53 tahun. Masih sangat muda, tapi karyanya luar biasa. Terus karya kita apa? Yang bisa kita tinggalkan? Yang menjadi pertanyaannya,
kita ini terus gimana nasib kita. Jangan sampai kita menyesal habis waktu kita hidup di dunia untuk hal yang sia-sia. Nggak ada yang bisa kita panen di akhirat. Jangan sampai seperti itu. Maka pertanyaannya, mungkinkah kita mengikuti jejak mereka? Insya Allah, asalkan kita memiliki amalan yang besar, amalan yang agung, sebagaimana amalan generasi sahabat tadi. Amalan apa itu? Diabadikan oleh Allah dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian itu adalah umat yang terbaik. Kenapa generasi sahabat itu umat yang terbaik? Ternyata karena generasi sahabat itu generasi yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kata kuncinya apa? Amalan itu tidak lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar, amalan dakwah. Jadi boleh saja kita itu jadi bisnismen. Seluruh sahabat itu pengusaha. Seluruh sahabat itu bisnismen. Tetapi jangan kebalik. Kita sering baca sejarah itu kan sering salah. Dulu pas SD kita diajari gimana? Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang Gujarat. Salah kan itu? Islam disebarkan di Indonesia itu oleh para pengemban dakwah. Oleh dai-dai. Terserahlah mau dari India, mau dari Timur Tengah. Islam yang menyebarkan siapa? Pengemban dakwah, para dai. Yang kerja sambilannya apa? Menjadi bisnismen gitu loh. Nggak ada ceritanya yang utamanya itu dagang, sambilannya apa? Dakwah. Kebalik itu. Rugi besar. Jadi kalau ditanya, kamu profesinya apa? Pengemban dakwah. Sambilannya bisnismen. Nah gitu lebih bagus. Lulusan IBC kok. Jadi yang utama apa? Poros utama hidup kita itu dakwah. Nah pertanyaannya apa? Ternyata sama-sama dakwah, sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, apakah ada yang lebih tinggi lagi? Sama-sama ngomong, sama-sama jeplak, energinya sama, kalimatnya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Kalau ditimbang adakah dakwah yang berat timbangannya, adakah yang ringan, dan ada yang sedang? Kalau ada yang berat, bahkan jauh lebih berat, itu yang seharusnya kita kejar. Apa dakwah yang nilainya paling tinggi? Amar ma'ruf nahi mungkar yang nilainya paling tinggi apa? Mari kita kejar. Bagaimana caranya? Kita harus membedakan ini besar, ini kecil. Kita harus bisa mencari ma'ruf yang besar dan ma'ruf yang kecil. Kita harus bisa mencari mungkar yang besar dan mungkar yang kecil. Jadi sama-sama amar ma'ruf, kalau kita bisa menemukan ma'ruf yang besar, kalau ditimbang itu jauh lebih berat. Mungkin tenaganya sama, suaranya sama, waktunya sama. Tapi kalau ditimbang gludak lebih berat. Nahi mungkar juga begitu, sama-sama mencegah kemungkaran, ternyata ada kemungkaran yang besar, ada kemungkaran yang kecil. Mari kita cari. Kalau melihat orang nggak sholat, ini semua ke masjid malah lirak-lirik. Harap nyolong sandal. Kalau melihat orang nggak sholat kemungkaran besar apa kecil? Besar. Yang kedua, ada orang berzina, kemungkaran besar apa kecil? Yang ketiga, ada orang mengambil riba, ini pengusaha. Mengambil riba, kemungkaran besar apa kecil? Besar. Ada orang membunuh, kemungkaran besar apa kecil? Semua tanda petik ya. Jawaban Anda sekalian ternyata salah. Itu semua adalah kemungkaran kecil. Orang nggak sholat, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Berzina, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Riba, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Dulu katanya besar, enggak, kecil. Membunuh, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Kenapa kecil? Karena ada yang lebih besar gitu loh. Terus yang lebih besar apa? Yang lebih besar apa? Mari kita buka. Kemungkaran yang terbesar adalah kemungkaran yang bisa menyebabkan semua rakyat melakukan kemungkaran.
baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Saya ulangi, sholat, orang nggak sholat kemungkaran besar apa kecil? Siapa yang bilang kecil tadi? Sesat itu. Jangan diingat-ingat, nanti saya ikut dosa. Orang nggak sholat itu kemungkaran besar. Terus berzina kemungkaran besar apa kecil? Besar. Yang bilang kecil dosa loh tadi. Riba kemungkaran besar apa kecil? Besar. Membunuh? Besar. Tapi ada yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar itu apa? Kemungkaran yang bisa menyebabkan seluruh rakyatnya melakukan kemungkaran, yaitu kemungkaran yang berasal dari penguasa. Yang salah di dalam membuat aturan. Sekali lagi saya tanya, jangan ngantuk. Di Indonesia hukum sholat apa? Jangan sampai salah. Salah dosa loh. Dicatat oleh malaikat. Ayo, siapa yang bilang mubah? Hukum sholat apa? Hukum sholat apa? Hukum sholat di Indonesia apa? Tergantung pertanyaannya dong. Hukum sholat di Indonesia itu mubah. Benar nggak? Mubah artinya apa? Sholat boleh nggak? Sholat boleh. Iya nggak? Puasa, hukum sholat di Indonesia apa? Mubah. Puasa boleh nggak? Puasa boleh kan? Pakai jilbab, di Indonesia pakai jilbab hukumnya apa? Mubah. Pakai jilbab boleh nggak? Pakai boleh. Yang wajib apa? Apal. Yang wajib apa? Memakai helm itu wajib. Nanti yang ibu-ibu coba, yang naik motor diuji coba. Yang satu pakai kerudung tapi jangan pakai helm. Yang satu pakai helm tapi jangan pakai kerudung. Cari polisi. Kira-kira yang dikejar yang mana? Pasti yang dikejar yang pakai kerudung, ya enggak? Kenapa? Dia tidak melaksanakan kewajiban. Yang pakai kerudung enggak akan dikejar polisi. Kenapa? Sudah melaksanakan kewajiban. Memakai helm apa? Wajib. Memakai kerudung mubah. Sudah paham? Baru kali ini saya ngisi itu kalah. Kayaknya dari tadi saya ndagel terus, ketawanya nggak semeriah ini. Itu coba gitu aja ketawa semua. Gantian, Dek. Kalau belum paham, saya tanya lagi, Dek. Membayar zakat hukumnya apa? Yang wajib apa? Di Indonesia membayar zakat hukumnya mubah. Yang wajib? Membayar pajak. Nah, terakhir jangan sampai salah, walaupun sudah sering saya ulangi. Riba di Indonesia hukumnya apa? Mubah? Halal? Salah. Riba di Indonesia hukumnya wajib. Coba utang ke bank kalau nggak bayar riba. Dilaporkan polisi nggak? Kemarin saya di SMS nangis-nangis, Pak. Saya itu mau berhenti dari kartu kredit. Saya mau bayar utang saya pokoknya saja gitu. Enggak boleh, tetap harus pakai bunga. Saya yalah-yalah tetap enggak boleh. Kalau enggak mau bayar, lapor ke polisi. Berarti riba itu apa? Wajib. Ya enggak? Mubah? Salah. Jadi, kalau hukum yang dibuat penguasa salah, itu bisa membuat seluruh rakyatnya itu salah. Kalau hukum yang dibuat mungkar itu bisa membuat seluruh rakyatnya mungkar. Kesimpulannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar yang paling gede,
ma'ruf nahi mungkar yang paling agung itu adalah amar ma'ruf yang bisa membuat seluruh rakyatnya melakukan kema'rufan, bisa mencegah seluruh rakyatnya meninggalkan kemungkaran, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Dalilnya apa? Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib wa rajulun qoma ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Kematian yang paling tinggi nilainya itu apa? Menjadi syuhada. Mati syahid itu nilainya paling tinggi. Kenapa? Orang yang mati syahid itu langsung masuk surga tanpa tes. Enak kan? Kecuali yang masih punya utang. Itu ada dalilnya. Jadi orang yang mati syahid, walaupun mati syahid itu nanti langsung masuk surga tapi membentur pintunya surga. Gubrak itu, kira-kira begitu. Kenapa? Masih nanggung utang. Tapi sama-sama mati syahid itu ada nilainya yang paling tinggi. Penghulunya syuhada, pemimpinnya orang yang mati syahid, bosnya orang yang mati syahid itu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi yang matinya diadel-adel sama Hindun itu. Jadi sehebat-hebatnya orang yang mati syahid itu ada yang paling tinggi nilainya dalam mati syahid, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Pengen enggak? Kalau ingin level meninggalnya itu seperti Hamzah bin Abdul Muthalib itu bisa, yaitu apa? Warajulun qoma ila imamin jairin. Yaitu seseorang yang mau datang menghadap kepada seorang penguasa, kemudian dia apa? Fa'amarahu wa nahahu. Kemudian dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu, faqatalahu. Kemudian dia dibunuh karenanya. Makanya kalau ada kesempatan ketemu presiden, jangan disia-siakan. Biasanya ketemu presiden kan mintanya aneh-aneh gitu. Pak, saya minta kapal, saya minta mesin jahit, saya minta mobil, minta motor. Rugi besar itu. Kalau ketemu presiden, amar ma'ruf nahi mungkar. Salaman, Pak Jokowi, sampean muslim toh? Iya. Saya nasihati ya Pak, terapkan syariat Islam di Indonesia. Wassalam, langsung lari aja. Itu kan paling cuma 1 menit. Itu kalau ditimbang nilainya sangat berat. Nanti kalau sudah jauh balik lagi. Kok balik kenapa? Kok saya nggak dibunuh? Kan dalilnya pakotal. Nilainya bukan dibunuhnya. Nilainya itu amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dalil yang kedua apa? Afdolul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling agung, jihad yang paling tinggi itu adalah ucapan yang hak yang ditujukan kepada penguasa yang zalim, yaitu penguasa yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Itu jihad yang paling tinggi nilainya. Oleh karena itu, sekarang kita simpulkan, kalau kita berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar supaya penguasa atau supaya negara menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah, supaya seruan kita simple, supaya seruan kita mudah, nggak perlu ngomong. Kalau bisa terapkan ekonomi Islam, terapkan politik Islam, itu kedawan kan. Kita harus mencari satu kata yang mewakili seluruh penerapan syariat Islam oleh negara. Kita mau sebut apa negara itu? Setuju enggak kalau negara itu diberi nama khilafah? Satu kata kan berarti. Kalau setuju berarti kata khilafah mewakili seluruh pelaksanaan syariat Islam. Jangan main-main dengan kata-kata itu. Siapa yang berani mengucapkan kalimat misalnya, mari kita tegakkan kembali khilafah, itu kalau ditimbang lebih berat dari bumi dan seisinya. Kenapa? Itu harus kita pahami mewakili seluruh pelaksanaan syariat Islam oleh negara. Bahkan kepentingannya tidak hanya Indonesia, tapi untuk seluruh kepentingan umat manusia di dunia. Kata khilafah mewakili seluruhnya. Maka perjuangan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, insya Allah adalah perjuangan menegakkan kembali khilafah yang sudah tidak ada sekarang. Kenapa? Itu mewakili seluruh pelaksanaan syariat. Nah, kalau adik saya sudah keluar ini, tanda-tanda mau selesai.
marilah kita bangkit untuk bersama-sama menuntut ilmu, kemudian berjuang bersama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling agung. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih, Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.